Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Azratul Swandi dengan nomor BB 19 10 11 55 31 0071 dari kelas manajemen 2. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang memaparkan kondisi atau perkembangan UMKM serta permasalahan yang dihadapi UMKM. Baiklah, langsung yang pertama yaitu perkembangan UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia. Pada dasarnya, bisnis UMKM sendiri memang merupakan bidang yang sangat luas. Sektor UMKM sendiri dapat meliputi berbagai bidang, mulai dari pengembangan bisnis dari sektor kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, hingga produk kreatif. Bidang ini semua bisa dijadikan sebagai target usaha yang dapat menguntungkan yang disesuaikan berdasarkan dengan keahlian hingga ketersediaan sumber daya di sekitarnya. Saat ini perkembangan UMKM tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2016 tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat hingga tahun 2021. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Namun dibalik dari perkembangan dalam mengembangkan usaha, pelaku UMKM tetap menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya, permasalahan UMKM di Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu UMKM paling klasik adalah soal modal. Permasalahan UMKM yang paling serius ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak ada modalnya tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan yang dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Dengan hasil survei yang mana 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan. Yang kedua, permasalahan UMKM lainnya terkait urusan perizinan. Banyak UMKM di Indonesia yang belum memiliki badan hukum yang jelas. Tidak adanya izin usaha resmi mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri. Salah satunya saat ingin mengajukan modal, sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi. Yang ketiga, rendahnya kesadaran untuk membayar pajak juga jadi permasalahan UMKM di Indonesia. Selain perizinan, regulasi lain yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM adalah soal pembayaran pajak. Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham dan cara menghitung pajak menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang sudah habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telah dibayarkan. Yang keempat, pembukuan masih manual. Meski Indonesia sudah mulai mendorong pertumbuhan ekonomi digital, masih banyak pelaku UMKM yang menggunakan pembukuan secara manual. Jika pembukuan manual mengalami kerusakan, kehilangan, atau kesalahan, maka seluruh data akan hilang dan sistem penjualan menjadi terhambat. Padahal pembukuan merupakan elemen penting dalam kegiatan usaha dan salah satu syarat wajib yang diperlukan dalam peminjaman modal. Sebaiknya pelaku usaha yang masih menggunakan pembukuan manual beralih ke pembukuan otomatis dengan menggunakan aplikasi atau sistem pembayaran online yang sudah terintegrasi. Dengan begitu, pencatatan transaksi bisa dilakukan secara otomatis dan akurat sehingga risiko kerusakan, kehilangan, ataupun kesalahan data bisa diminimalisasi. Yang kelima yaitu kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital. Setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin. Namun, kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi permasalahan tersendiri yang sering dialami UMKM, terutama jika berkaitan dengan teknologi atau pemasaran digital. Meski sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produknya secara online melalui media sosial atau marketplace, pemahaman tentang pemasaran digital masih belum maksimal, sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun masih belum optimal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.